Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad teladanku menjadi Rasul. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan kisah pekan lalu. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, gangguan Ummu Jamil dan Abu Lahab semakin menjadi-jadi. Setiap kali Rasulullah berjalan untuk menemui para pengikutnya, setiap kali itu pula beliau menemukan duri-duri bertebaran di jalan. Perlahan dan berhati-hati, Rasulullah melangkah agar duri tidak menembus alas kakinya. Namun, hampir setiap kali pula dalam keadaan itu, kotoran dan batu melayang ke arah beliau. Suara melengking terdengar jika Rasulullah tengah sibuk menghindari lemparan batu dan kotoran. Sambil menghapus kotoran yang melekat di pakaian beliau, Rasulullah menoleh ke arah suara tawa. Ummu Jamil dan Abu Lahab kelihatan begitu menikmati penderitaan Rasulullah. Ummu Jamil berpakaian mencolok dan selalu menatap Rasulullah dengan tatapan menghina. "Lihat," dengki Ummu Jamil. "Inilah Muhammad, anak gembel yang berani membawa agama baru, agama yang dikiranya dapat menyamakan kedudukan para bangsawan dengan para budak." Rasulullah tidak berkata apa-apa untuk membalas. Beliau hanya balik menatap dengan tatapan yang tajam. "Percuma kamu berkata-kata, istriku, telinganya sudah tuli," sembur Abu Lahab. "Hai para budak, lanjutkan kesenangan kalian." Seketika itu juga, budak-budak kuat bertubuh besar milik Abu Lahab dan Ummu Jamil kembali melempari Rasulullah dengan batu, kotoran, dan pasir. Diperlakukan begitu, Rasulullah tidak membalas sedikit pun. Beliau hanya menghindar, menahan sakit, seraya bersabar dan terus bersabar. Teman-teman, tidak hanya Rasulullah, penderitaan berat juga dialami para sahabat beliau. Beberapa pengikut Rasulullah yang pertama berasal dari kalangan miskin dan lemah. Ajaran Islam yang melarang penindasan membuat banyak para budak dengan segera menjadi seorang muslim. Namun, jika tuan mereka tahu akan hal ini, para budak ini dipaksa harus memilih, kembali menyembah berhala atau disiksa habis-habisan. "Lemparkan dia dan baringkan tubuhnya di atas pasir," raung Umayyah bin Khalaf al-Juhni. Rupanya, ia sangat murka mengetahui seorang budaknya, Bilal bin Rabah, menjadi pengikut Rasulullah. Lebih murka lagi, ia ketika tahu bahwa Bilal, si pemuda hitam itu, lebih memilih menghadapi siksaan dan membangkang kehendaknya daripada harus keluar dari agama barunya ini. Tuhan Umayyah membuka seluruh baju Bilal. Kemudian, budak malang itu ditelantangkan di atas pasir yang panasnya begitu menyengat saat matahari berada di atas kepala. "Budak jelek, engkau akan diperlakukan seperti ini hingga engkau mati, atau engkau mengingkari Muhammad dan kembali menyembah Lata dan Uzza." Teman-teman, menghadapi ancaman itu, Bilal hanya berkata, "Ahad, Ahad," artinya Maha Esa Allah, Maha Esa Allah. Suara cambuk memerihkan telinga ketika Bilal disiksa. "Letakkan batu besar di atas dadanya," raung Umayyah. Bilal merasa dadanya hampir remuk dan terasa begitu sesak hingga nyaris tidak dapat lagi bernafas dan bersuara. Tetapi ia tetap melantunkan kalimat juangnya, "Ahad, Ahad, Ahad." Ibu Bilal, Hamamah, juga disiksa tuannya. Menurut satu riwayat,
Ia gugur dalam penyiksaan itu dan wafat sebagai syuhada. Dalam riwayat lain, Hamamah dimerdekakan oleh Rasulullah. Teman-teman, setelah melihat Umayyah menyiksa Bilal sedemikian kejam, para pemilik budak dan pembesar Quraisy yang lain ikut menyiksa para budak mereka yang juga memeluk agama Islam. Beragam siksaan sangat kejam ditimpakan kepada para pemeluk Islam pertama itu. "Hukuman apa yang harus kutimpakan kepada budak pembangkang ini, Tuan?" tanya Al-Gujum. Sang tuan tersenyum sinis. "Cambuk dia sampai tanganmu tidak mampu lagi." Al-Gujum melaksanakan tugasnya dengan patuh. Suara lecutan cambuk disertai erangan orang terdengar dari detik ke detik. Setiap lecutan membuat rasa sakit yang lebih perih dari lecutan sebelumnya. Sebagian orang yang kuat bertahan hingga pingsan, sebagian orang yang lain gugur karena tidak kuat menahan derita. Teman-teman, selain itu, masih banyak lagi penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan mereka kepada para pengikut ajaran Rasulullah. Teman-teman, apa yang dilakukan Rasulullah ketika melihat para pengikutnya disiksa sedemikian kejam? Sabar. Demikian sabda Rasulullah yang setiap kali para pengikutnya mengadukan penderitaan mereka. Saat itu, memang tidak ada lagi yang dapat diperbuat selain sabar sampai mati. Sabar yang demikian membuat para pemeluk Islam pertama sanggup menangguhkan derita siksa di luar batas kemampuan fisik manusia. Khabbab bin Al-Arad pernah meminta agar Rasulullah berdoa kepada Allah dalam menghadapi penindasan ini. Mendengar ini, Rasulullah duduk dengan wajah merah padam seraya bersabda, "Sungguh telah terjadi sebelum kamu, ada orang yang disisir badannya dengan sisir besi hingga dagingnya mengelupas dan terlihat tulang-tulangnya. Akan tetapi, ia tetap teguh memegang keyakinannya. Allah akan menyempurnakan urusan ini sampai seorang penunggang kuda berjalan dari San'a ke Hadral Maut dan ia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ingatlah, serigala akan tetap ada di tengah-tengah gembalaan, hanya saja kalian lengah." Teman-teman, Sumayyah adalah ibu Ammar bin Yasir. Beserta suami dan anaknya, Sumayyah disiksa karena mengikuti ajaran Rasulullah. Ia diseret di jalan-jalan kota Mekah, lalu dilempar ke padang pasir. Pukuli dia sekuat-kuatnya," perintah Abu Jahal. Sumayyah pun dipukuli sampai pingsan. Kejadian ini dilakukan berulang-ulang selama berhari-hari. Namun, semakin sakit tubuhnya, iman Sumayyah malah semakin tinggi. "Engkau mengikuti Muhammad karena tertarik pada ketampanannya?" ejek Abu Jahal. "Tidak," geleng Sumayyah. "Aku mengikuti Rasulullah karena percaya pada apa yang beliau sampaikan. Aku mengikuti Rasulullah karena beliau mengajarkan ada Tuhan yang lebih patut disembah daripada berhala-berhala kalian." Akhirnya, kesabaran Abu Jahal pun habis. Dia mengambil tombak dan menusuk Sumayyah. Teman-teman, Sumayyah tercatat dalam sejarah sebagai perempuan Muslim pertama yang syahid karena membela agama Islam. Teman-teman, melihat saudara-saudara baru mereka disiksa demikian kejam, Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan semua orang kaya yang beriman segera bertindak. Abu Bakar mendatangi Umayyah bin Khalaf yang sedang menyiksa Bilal. "Bebaskan dia," pinta Abu Bakar. "Tidak," cibir Umayyah.
Engkau dan temanmu Muhammad telah meracuni pikirannya. Justru aku yang minta agar kamu menghentikan pengaruh jahatmu terhadap budakku ini. Abu Bakar merasa bahwa hati Umayyah tidak mungkin lagi dibujuk. Maka ia segera mengajukan penawaran. Kubeli Bilal darimu. Lihat, ini 5 uqiyah emas. Ambil uang itu dan berikan Bilal kepadaku. Dengan seringai penuh kemenangan, Umayyah menyambar uang-uang emas itu. Wahai Abu Bakar, andai kata engkau menawar 1 uqiyah saja, sudah tentu aku menjualnya. Dia sudah tidak berharga lagi bagiku. Wajah Abu Bakar memerah, bukan karena marah, melainkan karena dipenuhi rasa bahagia bisa menolong saudaranya yang tertindas. Jangankan hanya 5 uqiyah, ujar Abu Bakar sepenuh hatinya. Andaikan engkau menjual 100 uqiyah sekalipun, aku akan tetap membelinya. Kini, giliran wajah Umayyah yang memerah. Terbayang keuntungan yang akan didapatkannya seandainya ia menawar lebih tinggi lagi. Demikianlah teman-teman tersayang, Abu Bakar yang baik hati kemudian membebaskan Bilal. Tidak berhenti sampai di situ. Beliau pun terus menggunakan hartanya untuk membebaskan 5 orang lagi kaum muslimin yang lain di tengah siksaan. Budak terakhir yang dibebaskan adalah budak milik Umar bin Khattab. Teman-teman, orang-orang Quraisy mengejek Abu Bakar. Alangkah sia-sianya Abu Bakar itu. Dia membuang-buang uang untuk membebaskan orang. Namun, semangat Abu Bakar justru membakar kaum muslimin lain untuk turut berusaha membebaskan saudara-saudara mereka. Teman-teman, sampai di sini dulu kisah pekan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.